Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ririska Risma Fitriani. Aku dari Divisi Pendidikan Kepengurusan Akuntansi angkatan 56. Nah, di sini aku akan menyampaikan materi untuk mata kuliah dasar akuntansi, materi aset tetap. Aku menyampaikan sesuai yang udah aku pelajari di semester 2. Semoga bermanfaat. Nah, yang pertama, aset tetap. Aset tetap itu diatur dalam PSAK 16. Aset tetap dikelompokkan menjadi yang pertama ada tanah, yang kedua ada tanah dan bangunan, yang ketiga ada mesin dan peralatan pabrik, yang keempat ada peralatan kantor dan perabotan kantor, yang kelima ada kendaraan. Aset tetap dapat diperoleh dengan cara yang pertama bisa dibeli atau melakukan pembelian. Ini diatur dalam PSAK 16. Yang kedua bisa dibangun sendiri atau kayak untuk bangunan. Ini diatur dalam PSAK 16 juga. Lalu ada pertukaran dengan aset non-moneter. Aset non-moneter di sini maksudnya bukan ditukar dengan uang, tapi contohnya kayak mesin ditukar dengan kendaraan. Nah, ini diatur dalam PSAK 16. Lalu yang keempat ada sewa pembiayaan atau leasing. Ini diatur dalam PSAK 30. Dan yang terakhir bisa juga diperoleh dari hibah pemerintah, yaitu diatur dalam PSAK 61. Nah, selanjutnya, tadi kan aset tetap diatur dalam PSAK 16. Nah, aset tetap ini apa? Aset tetap ini merupakan aset yang berwujud, yang secara fisik dapat dilihat dan disentuh. Ini contohnya kayak yang ada di kehidupan sehari-hari kita. Contohnya kayak ada papan tulis, ada kipas. Terus yang kedua, aset tetap ini dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Jadi dia digunakan dalam kegiatan operasi. Misal ada punya aset tetap ruko, tapi rukonya ini disewain ke orang lain. Nah, itu bukan termasuk aset tetap, itu lebih masuknya ke investasi. Yang termasuk aset tetap di sini adalah kayak misalnya beli gedung untuk operasi kegiatan. Nah, ini aset tetap. Jadi dia itu benar-benar digunakan dalam kegiatan operasi perusahaan. Nah, terus yang ketiga, aset tetap itu digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Jangka waktu yang panjang di sini maksudnya umur manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Nah, oke, yang ketiga ada komponen aset tetap. Komponen aset tetap itu ada yang namanya harga perolehan. Harga perolehan itu semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tetap tersebut sampai si aset ini tuh bisa digunakan. Nanti ada contohnya. Terus yang kedua itu umur manfaat. Umur manfaat itu adalah jangka waktu atau periode di mana si aset ini tuh dapat digunakan, dapat dimanfaatkan. Nah, terus yang ketiga ada nilai sisa. Nilai sisa ini adalah nilai kas dari aset tetap di akhir umur manfaatnya. Nah, ketiganya ini itu merupakan faktor untuk diperhitungkan dalam penyusutan. Nanti ya dibahas. Nah, selanjutnya aset tetap. Tadi kan diatur dalam PSAK 16. Aset tetap itu tadi dipakai dan digunakan setiap hari dalam operasi atau kegiatan perusahaan. Otomatis karena dipakai terus-terusan, maka dia mengalami yang namanya penurunan manfaat aset tetap atau biasanya disebutnya penyusutan. Yang mana penyusutan ini itu dicatat di akhir periode. Nah, untuk menghitung penyusutan di semester 2, waktu aku belajar itu ada 3 metode. Nah, ini ada ringkasannya. Metode penyusutan untuk aset tetap, yaitu ada 3 yang biasa dipakai. Ada garis lurus, ada unit produksi, ada saldo menurun ganda. Nah, ini ringkasannya. Yang pertama garis lurus, dia itu umur manfaatnya pakainya tahunan. Terus biaya yang disusutkan itu harga perolehannya dikurangi sama nilai sisanya. Terus tarifnya tarif garis lurus. Beban penyusutan itu konstan, merata. Maksudnya itu terus-terusan sama gitu, besarnya penyusutannya itu sama. Terus yang kedua ada unit produksi. Umur manfaatnya itu pakai jumlah unit produksi. Jadi dia tergantung sama yang diproduksinya ada berapa. Terus biaya yang disusutkannya harga perolehan dikurangi nilai sisa. Tarifnya harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi jumlah unit produksinya, unit yang diproduksinya. Terus beban penyusunan itu variabel. Variabel maksudnya itu dia berubah-ubah. Jadi dia tergantung sama unit yang diproduksinya itu berapa. Terus yang ketiga itu ada saldo menurun ganda. Umur manfaatnya itu sama pakai tahun. Terus biaya yang dapat disusutkannya itu nilai bukunya menurun, tapi nggak boleh di bawah nilai sisa. Nanti dibahas. Terus tarif penyusutannya itu 2 kalinya tarif garis lurus. Beban penyusutannya itu dia menurun, makin lama dia makin menurun. Nah, tadi yang pertama apa? Yang pertama tadi metode garis lurus. Nah, penyusutan per tahunnya itu gimana? Harga perolehan dikurang sama nilai sisa dibagi umur manfaat. Jadi dia dikurang dulu, habis itu baru dibagi umur manfaat. Tarifnya yaitu 100 dibagi sama umur manfaatnya, itu dalam persen.
Nah, dia itu dari tahun ke tahun jumlahnya sama. Kalau tahun 1 10 juta, ya tahun kedua juga 10 juta, sama. Terus kurvanya itu lurus. Kenapa lurus? Karena dia itu sama terus, karena jumlahnya itu sama terus. Terus yang kedua ada metode unit produksi. Penyusutan per unitnya yaitu harga perolehan dikurang nilai sisa dibagi sama total unit. Total unit di sini itu tergantung sama unit yang diproduksinya itu ada berapa. Nah, dia itu karena dia dihitung per unit, maka dia itu berfluktuasi naik turun. Karena tergantung ya. Jadi kurvanya itu ada naik turun naik turun. Yang ketiga, ada metode saldo menurun ganda. Tarif penyusutannya 2 dikali tarif penyusutan garis lurus. Kurvanya itu menurun. Nah, sebenarnya selain ketiga metode ini tuh ada lagi namanya jumlah angka tahun atau sum of the year digit. Tapi waktu semester 2 itu biasanya yang dipakai tuh 3 ini. Dan sum of the year digit itu jarang dipakai juga. Nah, ini ada contoh. Contohnya ada aset tetap nih, aset tetapnya peralatan. Dibelinya 5 Januari tahun 2014. Nah, harga perolehannya, tadi kan harga perolehan pengertiannya itu adalah semua biaya yang dikeluarkan dari diperoleh sampai benar-benar bisa digunakan. Makanya bukan cuma harga perolehan di sini, itu bukan cuma harga beli, tapi juga termasuk harga-harga atau biaya-biaya sampai si peralatan ini bisa dipakai. Contohnya harga peralatan 80 juta, maka harga perolehannya berapa? Bukan cuma 80 juta, juga ditambah sama PPN 10%-nya, sama ongkos kirimnya, sama asuransinya. Jadi harga perolehan peralatan di sini totalnya jadi 90 juta. Nah, lalu ada umur manfaat. Umur manfaatnya 3 tahun. Terus diketahui ada nilai sisanya 6 juta. Selama umur manfaatnya penggunaan si peralatan itu waktu tahun 2014 8.900 jam, waktu tahun 2015 7.100 jam, waktu tahun 2016 4.000 jam. Maka total penggunaan si mesin itu selama 3 tahun 20.000 jam. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Nah, yang pertama nih ada metode garis lurus. Gimana cara ngitungnya? Nah, yang pertama cari dulu penyusutan per tahunnya berapa. Tadi kan rumusnya harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi sama umur manfaat. Harga perolehannya tadi di total 90 juta. Nilai sisanya diketahui 6 juta dan umur manfaatnya 3 tahun. Berarti jadinya penyusutan per tahun itu 28 juta. Nah, ini tuh sama dia per tahun 28 juta karena dia metode garis lurus. Terus yang kedua, cari tarif penyusutannya. Tadi tarif penyusutan rumusnya 100 dibagi umur manfaat. Umur manfaatnya 3 tahun, berarti 100 bagi 3 tahun. Nah, tulis aja biar gampang 1/3%. Nah, sekarang gimana tabelnya? Yang pertama, tanggal 5 Januari 2014. Ini kan tanggal diperolehnya si peralatannya kan. Harga perolehannya 90 juta. Nah, ini belum disusutkan karena dia baru nerima, baru memperoleh. Jadi nilai bukunya masih 90 juta. Terus selanjutnya tanggal 31 Desember 2014. Kenapa tanggal 31? Karena penyusutan itu dihitungnya tiap akhir tahun. Nah, harga perolehannya sama 90 juta, tarifnya tadi 1/3%, jumlah yang disusutkannya 84 juta. Dari mana 84 juta? 84 juta ini tadi kan dia harga yang perolehannya 90 juta, nilai akhirnya 6 juta. Berarti yang disusutkan itu ada 84 juta atau selisihnya. 1/3 dikali 84 juta, 28 juta. Ini sama aja kayak tadi pas dicari nih di sini 28 juta. Nah, terus akumulasi penyusutan. Nah, penyusutan tiap-tiap tahun ini itu diakumulasikan. Yang pertama kan tadi belum ada, berarti jadi tetap 28 juta. Terus nilai buku. Nilai buku dari mana? Di sini tuh nilai bukunya, nih nilai buku 90 juta dikurang sama akumulasi. Jadi 90 juta dikurang 28. Jadi 62 juta. Terus tahun berikutnya, tahun 2015. Tarifnya 1/3%. Jumlah disusutkan 84, beban penyusutannya sama kan 28 karena dia garis lurus. Akumulasi penyusutan karena tiap-tiap tahun diakumulasikan, jadi yang pertama tadi 28, terus tahun 2015 ada lagi nih penyusut lagi kan dia 28 juta. Jadi 28 tambah 28 56 juta. Terus nilai bukunya di sini 90 juta dikurang 56 juta, 34 juta. Bukan 62 ya, dia tetap pakai nilai buku yang di awal. 90 kurang 56, jadi 34 juta. Terus tahun terakhir, tahun 2016, dia beban penyusutannya masih sama, 28 juta. Sama terus kan karena dia garis lurus. Terus akumulasinya 56 juta ditambah 28 juta jadi 84 juta. Nah, ini nilai buku. Tadi nilai buku dikurang akumulasi, 90 dikurang 84, 6 juta. Sama kan kayak nilai sisa. Nah, ini yang dimasuk nilai sisa. Nah, berikutnya itu ada metode unit produksi. Itu dia penyusutan per jam.
Rumusnya, harga perolehan dikurang nilai sisa, harga perolehan 90 juta, nilai sisa 6 juta, dibagi sama yang diproduksinya berapa lama gitu, berapa jamnya satuannya. Kan dia pakai jam, berarti 20.000 jam, tadi udah dihitung. Jadi dia tarifnya 4.200 per jam. Nah, gimana tabelnya? Yang pertama, tanggal 5 Januari, harga perolehan masih 90 juta, nilai bukunya juga masih. Nah, terus tanggal 31 Desember 2014, tarifnya tadi kan 4.200 per jam ya. Nah, diketahui tadi di soal tahun 2014 peralatan ini tuh dipakai 8.900. Ini maksudnya peralatan ya. Nah, terus beban penyusutannya 4.200 dikali 8.900. Jadi 37.380 juta. Akumulasinya masih sama, masih baru 37. Terus nilai bukunya sama juga, dikurang 90 juta dikurang 37.380 jadi 52.620 juta. Terus tahun berikutnya, tahun 2015, tadi kan tarifnya tetap sama 4.200. Terus nah ini dia tuh tergantung pemakaiannya dia. Di tahun 2015 di soal tadi 7.100. Nah ini yang dibilang penyusutannya itu dia variabel, nggak sama kan. Jadi dia tergantung sama pemakaiannya, sama penggunaannya. 4.200 dikali 7.100 29.820. Akumulasi penyusutan diakumulasikan ditambah 37.380 ditambah 29.820 jadi 67.200. Nilai bukunya 90 juta dikurang 67.200 jadi 22.800. Nah, untuk tahun terakhir, tahun 2016, tarifnya juga masih sama. Nah, tadi diketahui di soal untuk tahun 2016 dia pemakaiannya 4.000 jam. Jadi 4.200 dikali 4.000 16.800. Terus akumulasinya ditambah 67.200 ditambah 16.800 jadi 84 juta. Nah, nilai bukunya, nilai sisa akhirnya 6 juta, sama masih. Nah, yang ketiga nih ada saldo menurun ganda. Nah, di sini ada beberapa perbedaan. Tarif penyusutannya kan tadi 2 kali tarif garis lurus. Tarif garis lurusnya 1/3%, berarti 2 dikali 1/3, 2/3%. Nah, di saldo menurun ganda ini ada aturan. Nilai buku untuk tahun terakhir nggak boleh di bawah nilai sisa. Nanti ya dicoba. Nah, gimana tabelnya? Tanggal 5 Januari, harga perolehan 90, berarti nilai bukunya masih 90 juta. Nah, terus tanggal 31 Januarinya, tarifnya 2/3%. Nilai buku awal tahun dari mana nih 90 juta? Nah, dari sini nih, dari dia pas harga belinya. Karena di sini masih 2014, masih dia beli kan. Jadi di sini tuh 90 juta masih. Untuk yang ini ya. Terus beban penyusutannya 2/3 kali 90 juta, 60 juta. Akumulasi masih 60 juta, nilai buku 90 juta dikurang 60 juta, jadi 30 juta. Nah, untuk tahun kedua 2015, 2/3 sama tarifnya. Nilai bukunya dari mana 30 tahun? Dari si nilai buku terakhir tahun sebelumnya. Jadi di saldo menurun ganda ini, nilai buku tahun akhir tahun sebelumnya sama dengan nilai buku awal tahun di tahun berikutnya. Jadi 30 ya dari sini 30-nya dari akhirnya. Terus beban penyusutannya 2/3 dikali 30 yaitu 20. Akumulasi 60 tambah 20 80 dan nilai bukunya 90 dikurang 80 jadi 10. Nah, ada yang beda lagi di saldo menurun ganda yaitu begitu dia di akhir tahun terakhir, yang terakhir, atau di sini berarti dia yang terakhir 2016 ya. Di sini dia beban penyusutannya itu ada penyesuaian. Karena kenapa? Karena di sini tuh dia kan aturannya nilai buku untuk tahun terakhir nggak boleh di bawah nilai sisa. Berarti tuh di sini tuh dia harus tetap 6 juta. Kalau misalnya kalian masukin di sini nilai buku awal tahunnya di sini 10 juta nih. Nah, ini 2/3 kali 10 juta aja udah 6 jutaan. Sedangkan di sini 6 jutaan berarti nanti akumulasinya jadi 86 kan. 86 90 kurang 86 4 juta. Sedangkan 4 juta itu lebih kecil ya kan dari 6 juta. Makanya gimana caranya biar jadi tetap 6 juta atau nggak boleh di bawah 6 juta. Jadi ada penyesuaian di bebannya. Jadi gimana penyesuaiannya? Nih, tadi kan nilai bukunya 10 juta ya. Berarti udah 10 juta dikurang sama sih nilai sisanya. 10 juta kurang 6 juta. Berarti di sini beban penyusutan untuk tahun 2016 itu disesuaikan ada sebesar 4 juta. Akumulasinya 80 juta ditambah 4 juta, 84 juta. Jadi nilai bukunya, nilai buku akhirnya, nilai sama dengan nilai sisanya tetap 6 juta gitu.
Nah, di sini sama ya, kayak garis lurus sama kayak unit. Di sini 84, sininya 6 juta gitu. Karena saldo beneran ganda cuman ada penyesuaian aja di sini. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada yang salah dan bisa juga dikoreksi. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semangat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.